Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, om swastiastu. Kembali berjumpa dengan saya, Bocah Hangon Sandal Jepit dari Politek Akal Sehat Channel. Saya kehadiran anak muda. Di hari kelahiran Pancasila ini, 2026, 1 Juni 2026 adalah hari kelahiran Pancasila yang kita wajib ingat. Kita datang seorang anak muda yang hari ini berdiskusi tentang Pancasila. Apa yang menjadi keluhan? Monggo, Iqbal. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari perwakilan anak muda. Saya juga sebagai anggota dari Prod Garuda Nusantara. Dan saya Boy. Terus saya punya beberapa pertanyaan dan mewakili pertanyaan dari anak muda dan dari teman-teman. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya biar anak muda itu ada jiwa Pancasila Ya, dan nasionalis? betul. Pancasila harus dijiwai oleh anak muda karena banyak sekali anak muda yang tidak paham tentang Pancasila. Pancasila itu pertama harus kita pahami sebagai dasar atau ideologi bangsa. Bangsa itu ada, pertama harus ada dasar negaranya. Gimana caranya menanamkan nilai-nilai Pancasila pada anak muda saat ini? Satu nilai yang harus ditanamkan adalah nilai kebersamaan. Kedua, nilai tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Keluarga juga, dari keluarga ke bangsa dan negara, ke organisasi. Menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada anak muda itu bukan gampang dan tidak susah. Hanya di mana anak muda itu mau merasakan bagaimana tanggung jawabnya terhadap bangsanya. Karena dalam Pancasila itu sudah ada 5 alenial. Satu, ketuhanan yang Maha Esa, taat dulu beribadah. Menghargai sesama atau kemanusiaan. Setelah itu semua dilakukan baru beradanya bisa bersatu, persatuan, maka selalu berorganisasi yang positif, bersatu. Untuk apa? Untuk setiap ada masalah dia rumuskan dengan secara musyawarah untuk mencapai satu kesepakatan. Jadi tidak ada keempat untuk apa? Untuk keadilan. Semua itu kan itu disebut Pancasila. Karena Soekarno dulu mengatakan kalau Pancasila itu dianggap terlalu panjang, maka dijadikan Trisula, Trisila. Trisila itu apa? Ada sosio demokrasi, sosio ketuhanan, kesatuan, seperti itu. Kalau ribet dengan 3 dikatakan maka dijadikan Ekasila. Apa itu? Gotong royong, kebersamaan. Nah, kebersamaan itulah harus ditanamkan kepada anak muda agar kita bisa memahami. Itu masih ada lagi, Mas. Yang kedua, untuk mempelajari Pancasila itu bisa dari mana saja ya? Ya, Pancasila itu mudah dipelajari dari satu kehidupan kita sehari-hari. Pancasila itu kan rangkuman dari ruh negara, ruh bangsa, yaitu ruhnya rakyat Indonesia. Indonesia itu kan majemuk agamanya. Hormati masing-masing agama kita. Salah satu agama saudara kita hormati. Apa ibadahnya kita hargai. Dengan menjelekkan oh dia agama A, B, C, sukunya juga tidak ada pemisahan antara suku-suku dan agama-agama. Itu harus dipahami dulu untuk Pancasila itu karena Pancasila itu satu bentuk bentuk nyata wujud dari apa yang dilakukan oleh para founding father kita. Karena satu rumusan ini tidak dimiliki oleh negara lain. Pancasila itu salah satu keajaiban dunia loh. Suku-sukunya, agamanya, rasnya yang berbeda-beda, adat istiadat berbeda, bisa bersatu di satu negara yang Indonesia. Oleh apa? Oleh Pancasila itu. Itu yang sangat mudah sekali, Mas Iqbal. Ada lagi Mas Iqbal, nanti kalau belum sempurna, tanyakan lagi yang sempurna.
bagaimana cara untuk menguatkan Pancasila supaya kita tidak merasa dijajah orang luar, orang sendiri. Bagaimana caranya menguatkan Pancasila itu sendiri. Pancasila untuk biar kita kuat, Pancasila kuat di jiwa rakyat Indonesia agar tidak merasa terjajah. Sedangkan Pancasila itu membebaskan dari penjajahan. Pancasila, dengan berpancasila lah kita terbebas dari semua sekat-sekat suku, sekat-sekat ekonomi, sekat-sekat derajat itu Pancasila itu. Nanti untuk menguatkan lagi adalah semua harus menghormati, baik yang pimpinan maupun bawahan atau pejabat atau negara, kepada rakyat saling menghargai, itu menguatkan. Nanti jangan sampai yang terjadi penyalahgunaan terhadap Pancasila itu, menyampaikan pendapat di muka umum walaupun dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45, kan dasarnya Pancasila, karena Pancasila segala sumber hukum. Itu jangan sampai memberontak pun dianggap itu demokrasi yang Pancasilais. Itu yang salah. Saat ini kan itu dipakai manuver. Siapa yang membuat itu? Ya negara luar. Ya geopolitik ini memasukkan kepada anak-anak muda untuk mulai mengkritik Pancasila. Bukan menjiwai atau mendalami Pancasila agar menjadi manusia Indonesia yang seutuhnya. Apa itu manusia seutuhnya? Adalah manusia yang mencintai bangsa dan negaranya. Dan bangsa negaranya apa itu? Yang berdasarkan Pancasila. Nah ini kan mulai sekat-sekat itu dibuat oleh asing. Membenci aparat, membenci TNI, Polri, membenci pemerintah. Ini sudah tidak ada adabnya. Nah Pancasila itu adalah mengajarkan kita beradab, etika itu diajarkan oleh Pancasila. Saat ini Pancasila dibiurkan oleh asing agar kita tidak utuh, tidak kokoh dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ini menjadi kewajiban kita semua, pemerintah maupun rakyat Indonesia. Jangan hanya mengandalkan pemerintah, hanya rakyatnya tidak bertanggung jawab terhadap bangsanya. Itu wujud dari Pancasila. Di hari lahirnya Pancasila, maka harus lahir rakyat Indonesia melalui adanya MBG. Ini termasuk itu apa yang dilakukan oleh pemerintah tentang MBG itu bentuk dari sosialisasi Pancasila loh. Kemanusiaannya diangkat. Kenapa? Terus keadilannya di situ. Itu agar masyarakat kita cerdas. Ini MBG itu wujud dari Pancasila, bukan MBG itu adalah kerja politik hanya untuk kekuasaan. Salah itu sebenarnya. Termasuk pemerintah sekarang mengadakan PSN, pembangunan skala besar, skala nasional. Itu wujud dari Pancasila untuk kemakmuran, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka di sini untuk menjiwai, menanamkan Pancasila agar tidak terdegradasi, tergerus oleh kepentingan asing. Pahami dulu bangsamu, pahami dulu tujuan bangsamu, dan pahami dulu kenapa kita jadi orang Indonesia. Seperti itu. Karena kita benci TNI, benci aparat, benci negara. Lah, tapi ngatakan Pancasilais yang mana? Jangan gendeng mangan semir namanya itu. Itu mabuk. Minumnya kapan, mabuknya kapan, kan nggak jelas. Kan? Nah ini yang terjadi di rakyat kita, di masyarakat kita. Bukan kita menyalip masyarakat, tapi kenyataannya banyak sekali yang mengatakan dirinya intelektual atau mahasiswa menjadi mahasewa. Ini kan repot. Terus bicara mengadu domba, menjelek-jelekkan bangsanya, tapi dia cari makan di Indonesia, minta makan di Indonesia, minta perlindungan ke negara kita. Tapi bangsa kita dijelek-jelekkan. Ini dari rakyat yang mana? Intelektual yang mana? Padahal ke depannya dia yang akan memimpin bangsa ini. Dulu tidak ada sarjana. SD aja mungkin bisa dihitung. Tapi mereka bicara tentang Indonesia harus merdeka, terbebas dari penjajahan. Sekarang malah ingin dijajah. Ini kan terjadi kita, rakyat kita atau para intelektual muda itu ingin dijajah lagi oleh asing. Terus kita harus menanamkan Pancasila pada jiwa kita. Kan sebagian rakyat yang hanya peduli aja, rakyat pinggiran aja yang merasa, oh pemerintah untuk kita loh, dan kita harus dukung pemerintah. Tapi para intelektual itu tidak sadar. Makan mau, kerja tidak mau, kan seperti itu ya, yang terjadi. Enak di Indonesia, tapi kalau bisa Indonesia dijual, kan itu yang terjadi. Nah sekarang kita juga minta sama pada kaum Z ya, Gen Z ya, tolong sadar. Anda
saat ini punya tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Dan tolong ingat, perjuangan para pahlawan kita tanpa pamrih. Sekarang buktikan Anda akan menjadi penerus bangsa dan negara dan mengamankan bangsa dan negara, terutama dasar dan ideologi Pancasila. Hati-hati, komunis modern sudah berkembang di Indonesia melalui para intelektual, para akademisi di situ munculnya, dan para politisi. Untuk itu, waspadai rakyat Indonesia bahwa komunis model baru sudah berkembang. Dan hati-hati, dasar perjuangan Anda, dasarnya mengatakan ini demokrasi. Itu pernyataan mereka untuk mengembangkan sel-sel komunisme di bangsa kita. Tujuannya menghancurkan bangsa untuk kedepannya semua sumber daya alam kita dikeruk oleh asing. Ini kerjaan asing. Itu bangsa, seluruh rakyat Indonesia, seluruh bangsa. Ayo di hari lahirnya Pancasila ini kita kuatkan berpancasila yang baik, berpancasila yang adil, dan berpancasila yang beradab dan beretika. Itu Mas. Selanjutnya saya akan bertanya. Tidak apa-apa. Apa? Garuda Nusantara ada beberapa yang belum bergabung. Garuda Nusantara mungkin bisa dijelaskan apa sih Patriot Garuda Nusantara? Ya. Patriot Garuda Nusantara adalah satu organisasi bela negara. Itu yang pertama. Patriot Garuda Nusantara dilahirkan dari semua agama dan suku. Yang tadinya adalah dari pasukan berhenti mati dan Gus Dur. Itu kan sudah ke individu, maka berubah menjadi Patriot Garuda Nusantara ini adalah kumpulan semua organisasi, semua agama, semua suku. Nah, tujuan Pancasila ini tujuan Patriot Garuda Nusantara ini untuk menjadi pasukan ketiga setelah TNI Polri. Ketika ada gangguan kebangsaan, baik itu radikal, intoleran, radikal, dan separatisme. Dan Patriot Garuda Nusantara ada sana. Barang siapa yang memegang Pancasila di dalam, dia berhak menjadi anggota Patriot Garuda Nusantara. Nah, Patriot Garuda Nusantara kedepannya adalah satu organisasi terbuka yang bisa menjadi jembatan dari kebuntuan-kebuntuan program pemerintah. Apa itu? Untuk sosialisasi kesejahteraan, untuk sosialisasi penerapan terhadap nilai-nilai nasionalisme dan kebangsaan. Itu Patriot Garuda Nusantara. Dan Patriot Garuda Nusantara tidak berapresiasi terhadap partai politik manapun. Tidak ada kepentingan Patriot Garuda Nusantara terhadap politik praktis.